1. Saya Anggir Dewa absen 2. Saya Amran Sofina absen 3. Nah, di sini kami dari kelompok 1 yang membahas tentang sejarah perkembangan komputer. Silahkan menikmati video kami. Dadah. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi sama saya. Nah, di sini kita bakal ngomongin sedikit tentang komputer. Tapi sebelum itu, tentu saja saya nggak sendirian nih. Di sini udah ada Aura dan Angger bertemu dengan saya buat sharing-sharing tentang komputer. Nah, pada zaman sekarang nih ya, apa-apa selalu pakai komputer. Bahkan sekarang itu ada SD pembelajarannya itu dijurusin ke komputer. Kalau kita SD itu pembelajaran itu cuma CTRL buat apa, CTRL buat apa, bahkan cuma pembuatan teks gitu loh. Tapi ini anak SD udah disuruh kayak dijurusin buat ke komputer kayak lebih lanjut gitu loh, kayak bener-bener Banget kalau menurutku sih. Anak SD udah difokusin di komputer yang kayak gitu. Iya, benar-benar pendidikan di Indonesia itu sekarang sudah lebih maju, nggak cuma statis siswa aja. Nah, makanya dari itu komputer sekarang itu kayak kebutuhan primer kita gitu loh, selalu aja digunain. Tapi komputer itu dari tahun ke tahun selalu ada yang baru nggak sih? Iya, jadi komputer itu dari tahun ke tahun selalu ada pembaruan kayak sistemnya itu. Kalau nggak salah inget nih ya, komputer itu udah ada dari sejak tahun 500-an sebelum Masehi ya? Iya, bener banget. Komputer itu ada sejak tahun 500-an sebelum Masehi. Bukan berarti pada zaman itu udah ada yang pegang iMac loh. Ya, betul banget apa yang dibilang sama Abra. Pada zaman itu komputer itu fungsinya sebagai alat buat menghitung. Kalau sekarang kalkulator kita nyebutnya. Bagus ya, yang kayak semua itu kan? Iya, bener banget. Itu jadi alat menghitung paling cepat sampai abad 17 Masehi loh. Sumpah sama itu. Iya, nggak percaya kan? Sama. Aku dulunya juga nggak percaya. Tapi kenyataannya emang kayak gitu. Kalau yang dibuat Blaise Pascal itu? Nah, itu namanya The Pascal. Itu dibuat karena mau bantu ayahnya pada saat itu jadi kolektor pajak. Anak berbakti banget nggak? Wah, berbakti banget jadi ngefans. Nah, beberapa puluh tahun setelah itu ada nih seorang matematikawan dan filsuf Jerman yang namanya Gottfried Wilhelm Leibniz. Susah bacanya sih. Nah, itu tuh ngembangin The Pascal ini sampai gak cuma pertambahan pengurangan, tapi juga bisa perkalian, bagian, bahkan sampai akar kuadrat loh. Nah, Leibniz ini juga yang pertama menemukan kode biner loh. Oh, kode binary angka desimal apapun bisa dilakukan sama digit angka 0 dan 1 ya? Iya, benar banget. Meskipun pada saat itu tidak digunakan, tapi hasil penemuannya itu berguna di masa mendatang kayak masa kita ini. Nah, setelah itu kan ada bulan algebra tuh yang ditemuin sama Jeffrey. Dia itu membangun ide Leibniz dan pada akhirnya dua ide dari Leibniz sama Church ini digunakan dalam komputer modern yang memungkinkan komputer untuk berkeputusan sederhana dengan membandingkan deretan angka 0 dan 1 gitu. Tapi pada zaman itu belum digunakan, bahwa matematikawan dan ilmuwan komputer masih membutuhkan waktu sekitar 50-100 tahun baru tahu gimana cara menggunakannya. Iya. Ya. Nah, dari penemuan Pascal dan Leibniz itu, karyanya nggak ada satupun yang memenuhi buat jadi komputer. Nah iya, tapi setelah itu ada nih tokoh yang terkenal dengan sebutan Bapak di komputer. Wah, kalau itu sih pastinya Charles Babbage. Ya, jadi Charles ini membuat mesin yang di dalamnya ada input, memori, prosesor, dan output. Wah, komponen-komponen komputer modern udah ada ya. Makanya nggak jarang juga kalau dia disebut Programmer komputer pertama di dunia. Tapi sayang banget loh, setelah kematian Charles, cuma beberapa bulan yang dapat bertahan.
Tapi pada tahun 1930-an, para ilmuwan komputer menemukan catatannya dan menghargai penemuannya. Namun sayangnya kebanyakan ide-ide dari Charles ditemukan sama orang lain. Charles yang mau. Nah, ada lagi nih ahli statistik dari Amerika yang membangun alat perhitungan praktis berbahan sensus karena pada tahun 1880-an populasi di Amerika tuh membengkak karena imigrasi. Tabulator dibangun oleh Herman Hollerith. Nah, Herman ini yang bangun BM. Kalian tahu nggak sih mesinnya terdiri dari kabel sepanjang 320 km dan 150 motor elektrik? Ya jelas tahu lah, itu kan mesin buatan Hanna Farfetch yang dibuat tahun 1935. Oh, yang pada tahun 1925 membuat seri pertamanya ya, yang dikasih nama New Recording Project Grab Multiplier. Nah, setelah itu dia membangun mesin yang diberi nama differential analyzer. Kalian tahu gak sih kalau mesin itu juga terlibat dalam pembuatan bom atom? Sumpah, bus itu udah bapak dari komputer digital, pengawas pembuatan bom atom, dan inspirasi terhadap pembuatan web. Tokoh penting banget, tapi jarang orang yang tahu bus ini tuh siapa. Nah, ada juga nih matematikawan brilian yang bernama Claude Shannon. Dia itu berhasil nemuin gimana sirkuit elektrik biasa digabungin sama proses biner kode sama boolean algebra. Kayaknya ada deh seorang teoretikus yang berkontribusi bagaimana komputer memproses informasi. Nah, itu Alan Turing. Beliau juga memainkan sedikit peran pada pembuatan beberapa komputer eksperimental fisikal besar. Ada juga ide Alan Turing yang kita sering sebut Turing test. Cara sederhana buat mengetahui apakah komputer itu dianggap cerdas dengan melihatnya dan apakah komputer dapat mempertahankan percakapan yang masuk akal dengan manusia nyata. Betul. Nah, setelah Turing ini masuk ke komputer generasi pertama. Oh, yang digunain akademi dan militer yang dibuat pada tahun 1937 itu? Ya, betul banget. Komputer Atanasoff Berry namanya. Komputer ini digunain buat mecahin kode rahasia Jerman Nazi. Komputer generasi ini tuh menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan memakan satu ruangan penuh. Besar banget dong berarti. Tapi pada tahun 1951, Univac mulai memperkenalkan ke pabrik untuk penggunaan komersial. Nah, pada tahun 1953, IBM mulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 sama IBM 700. Oh, ini udah masuk di generasi kedua yang dimana bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Iya, dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. Gak lama lagi dari itu transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Nah, di sini generasi ketiga dimulai di mana komputer ini membawa pengembangan sistem operasi yang berpengaruh unik. Wait, yang digunain NASA buat melancarkan program Apollo? Iya. Tahun 1970, generasi keempat dimulai nih. Oh, penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar ya? Iya. Lalu setelah itu membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Mikroprosesor yang mulai berkembang jadi salah satu faktor komputer pribadi ada? Iya, dimana disitu mulai ada komputer rumahan dan komputer meja. Setelah itu pasti laptop sama ponsel cerdasnya yang mulai merajalela. Ya, benar banget. Yang membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam peran paten atas ponsel cerdas. Wah, revolusi komputer yang sangat panjang ya. Gak nyangka juga sih kita bakal ngomongin sepanjang ini. Ya, gitulah komputer gak langsung jadi kayak yang kita pakai sekarang. Pasti ada lah revolusinya. Apalagi dari zaman 500 tahunan sebelum Masehi. Ya kali gitu terus. Kayak hubungan kamu sama dia, stuck di temen aja, gak ada kemajuan.